Sementara satu unit motor milik terduga jambret dibakar warga setelah pelaku berhasil kabur di Jalan Anwar Idris, Kota Tanjung Balai. Aksi dilakukan warga karena geram dengan perbuatan dari pelaku. Kobaran api melahap habis satu unit sepeda motor di Jalan Anwar Idris, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Motor ini diduga milik pelaku jambret yang sengaja dibakar warga yang geram akan ulah pelaku. Pelaku berhasil kabur saat hendak ditangkap. Api berhasil dipadamkan setelah menerjunkan 2 unit mobil damkar. Menurut warga, sebelumnya 2 orang penjamret dikejar warga yang mendengar teriakan maling oleh korban. Saat di lokasi, terduga pelaku terjatuh dan melarikan diri dari amukan warga. Pelaku diduga menjamret tas milik seorang wanita. Dia dari arah Pancakarta ya, membelok ke Sungai Dua. Udah gitu, jambret gitu. Tapi nggak tahu kita siapa yang jambret. Tiba-tiba dia jatuh, dikejar massa. Sini massa membakar. Pelakunya 2 orang, dua-duanya lari. Selanjutnya bangkai motor yang terbakar dibawa ke Mapolsek Datuk Bandar. Sementara polisi masih menunggu laporan dari korban penjambretan. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, memasuki masa libur panjang Idul Adha, situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta pada Minggu malam terpantau ramai. Sejumlah penumpang terus berdatangan untuk berlibur di kampung halaman. Stasiun Pasar Senen Jakarta mulai ramai dipadati para calon penumpang yang hendak berlibur ke sejumlah daerah kampung halaman mereka, seperti di Yogyakarta, Surabaya, dan juga Solo serta Bandung. Para penumpang ini memanfaatkan libur panjang dengan berwisata ke sejumlah tempat wisata favorit. Sementara berdasarkan data dari PT KAI Daop 1 Jakarta, selama libur panjang Idul Adha sebanyak 190.000 tiket terjual. Sedangkan untuk kenaikan penumpang terjadi pada Sabtu kemarin, yaitu sekitar 38.000 lebih penumpang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta. Libur panjang membuat animo masyarakat untuk berlibur meningkat. Salah satunya dengan menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, tercatat sudah ada 75.000 tiket kereta cepat Wush yang terjual di masa libur panjang Idul Adha ini. Momen libur panjang Idul Adha periode 15 sampai 18 Juni 2024 dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur. Salah satunya bepergian ke Bandung dengan menggunakan kereta cepat Indonesia-Cina KCIC atau WUS. Pada periode liburan ini, KCIC melayani 48 perjalanan dari Jakarta dan dari Padalarang, Jawa Barat, dengan kapasitas kursi sebanyak 28.000 kursi penumpang setiap harinya. Kereta cepat WUS menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan atau berlibur dengan menghemat waktu serta efisien. Para penumpang mengaku menggunakan kereta cepat WUS lebih nyaman dan cepat. Pastinya karena lebih cepat ya, lebih hemat waktu, kan cuma setengah jam ya. Kalau lewat tol biasa kan pasti makan waktunya kurang lebih 3 jam ya. Lebih simpel dan bikin anak juga nggak bosen di jalan. Biasanya kan kalau anak-anak kalau sudah kelamaan di jalan lebih dari 1 jam itu kan mereka bosen nih. Nah, dengan kereta cepat ini 30 menit mereka happy, enjoy, ya mudah-mudahan bikin mereka seneng lah bisa jalan-jalan. General Manager Corporate Communication KCIC, Eva Karunisa mengatakan, pada periode libur panjang Idul Adha, ada peningkatan dalam penjualan tiket mencapai 20-25%. Di mana kalau kita melihat dari jumlah tiket yang terjual sampai dengan hari ini, yang sudah terjual untuk keberangkatan di tanggal sejak hari Jumat kemarin, itu tanggal 14 ya, sampai dengan tanggal 18 Juni nanti di hari Selasa, itu sudah sekitar 75.000 terjual sampai dengan saat ini. Dan tentunya jumlah tersebut akan terus meningkat ya, karena memang proses penjualan tiket masih terus berlangsung. Eva menambahkan, sejauh ini okupansi keberangkatan kereta mencapai 80% hingga 98%. Pengguna jasa kereta cepat WUS diharapkan datang lebih awal untuk menghindari ketertinggalan kereta. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Jemi Yasin, iNews melaporkan.
Pemirsa, Pekan Raya Jakarta mulai diramaikan pengunjung dari berbagai wilayah pada Minggu sore. Ya, Pekan Raya Jakarta menyediakan berbagai permainan di beberapa stand dan berbagai promo menarik mulai dari elektronik, kuliner, aksesoris hingga kendaraan. Pekan Raya Jakarta yang ke-55 atau Jakarta Fair 2024 merupakan bagian rangkaian hari ulang tahun DKI Jakarta yang dilaksanakan di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Utara. Berbagai macam stand tersedia mulai dari elektronik, aksesoris, perlengkapan rumah tangga, kendaraan, juga kuliner. Selain harga promo menarik, door prize dan berbagai games tersedia di sini sehingga menarik perhatian masyarakat untuk ikut memeriahkan Pekan Raya Jakarta 2024. Masyarakat yang datang bukan hanya dari kalangan remaja, tapi juga anak-anak dan orang dewasa. Karena dekat rumah aja sih, lagi waktu senggang juga. Ini kalau boleh tahu kesini nyari apa aja nih Kak? Lagi lihat-lihat aja sebenarnya. Lihat aja, tapi sempat ngincer apa nih di sini? Adakah produk-produk? Cuma cari kayak promo-promo furniture doang sih. Masyarakat rela jauh-jauh datang ke Pekan Raya Jakarta karena beragam produk tersedia lengkap, selain juga mengisi waktu libur bersama keluarga. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Iriansah Wahyudi, dan Di Bernandi, iNews melaporkan. Libur panjang Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan warga DKI Jakarta untuk berkunjung ke sejumlah tempat wisata, termasuk Taman Impian Jaya Ancol. Ya, hingga minggu kemarin, total sekitar 22.500 orang telah datang mengunjungi Ancol. Masa libur Idul Adha menjadi momen tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk berwisata keluarga. Hingga minggu sore, diperkirakan sekitar 22.500 pengunjung telah memasuki kawasan Ancol. Pengunjung antusias bermain air di pantai dan menikmati berbagai wahana air seperti speedboat, kapal nelayan, hingga banana boat. Beberapa rombongan keluarga juga menggelar tikar untuk menghabiskan waktu kebersamaan mereka. Kita di sini dari jam 9:30 tadi. Seru banget sih, nyaman, atraksinya juga lumayan bagus sekarang, banyak banget. Kita banana boat sama perahu, ada lagi tadi donat. Kalau sarannya sih cuma sedikit, parkirannya agak sedikit jauh. Pertama letaknya strategis banget, terus masuknya masih terjangkau juga harganya. Diperkirakan ramainya pengunjung akan terus berlangsung selama libur panjang Idul Adha hingga Selasa depan. Pengunjung pun dimudahkan dalam mendapatkan tiket baik datang langsung ke loket yang tersedia atau melalui berbagai kanal digital seperti website Ancol. Dari Jakarta, Else Keisha, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, seekor sapi yang akan dikurbankan terlepas dan berlari sejauh 7 km di ruas tol Jagorawi, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Ya, sapi yang berkeliaran di jalan tol membuat arus lalu lintas terpaksa dihentikan sementara. Seekor sapi kurban yang terlepas di ruas tol Jagorawi, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur ini membuat geger pengguna jalan. Sapi yang berjalan-jalan di tengah tol membuat arus lalu lintas terpaksa dihentikan. Mobil patroli jalan tol memblokir jalan agar sapi bisa ditangkap. Petugas patroli Jasa Raya dan Jasa Marga sempat mengejar sapi tersebut dan berusaha menangkap. Namun sapi terus berlarian hingga sejauh 7 km. Sapi akhirnya berhasil ditangkap dengan cara menggiringnya ke sisi jalan tol. Sapi yang berhasil dievakuasi langsung dibawa tugas menggunakan kendaraan towing. Awal dari arteri Cibubur, sapinya masuk ke jalan tol, tapi belum masih di area rumput-rumput. Kita amankan, kita jaga semua dengan satuan tugas, Satgas, PJR, patroli jago kita amankan. Selesai kita lumpuhkan di kilometer 7. Sementara akibat kejadian ini, kemacetan panjang sempat terjadi dari arah Taman Mini menuju Cibubur. Kemacetan baru terurai setelah sapi berhasil ditangkap. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.